Pemirsa, sebuah video menegangkan viral di media sosial. Seorang anak di Aceh Tamiang terjebak selama 7 jam di atas sebuah tiang pemancang. Rekaman menegangkan menunjukkan seorang bocah laki-laki yang terdiam membeku di atas sebuah tiang pemancang. Tangannya gemetar kedinginan, wajahnya pucat, kakinya pun hanya dapat berdiri dengan arus deras di bawahnya. Di tengah cuaca buruk, anak Aceh tersebut harus bertahan selama 7 jam lamanya hingga akhirnya dapat diselamatkan. Dengan bermodalkan sebuah tali dan kekuatan tangannya untuk bergelantungan, anak tersebut pun akhirnya berhasil diselamatkan melalui atap rumah warga. Pemirsa, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di utara Sumatera memisahkan banyak keluarga. Di antaranya di Aceh, di mana seorang ayah akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarganya usai menembus hutan selama 4 hari 4 malam. Momen haru menyelimuti pengungsian Kuala Simpang, Aceh saat seorang anak menangis lega usai bertemu sang ayah. Alhamdulillah udah mengantar keluarga juga. Ada yang ketemu di jalan. Tangis itu tak terbendung. Usai selama 4 hari sang ayah menghilang dan tak dapat dihubungi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Rupanya sang ayah harus berjalan kaki selama 4 hari 4 malam menembus hutan untuk mencari keluarganya yang terpisah. Beruntung sang ayah bertemu petugas penyelamat yang mengendarai mobil di tengah perjalanan. Sang ayah pun harus naik di atas atap mobil untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Akibat banjir yang melanda, banyak warga di Aceh yang harus menahan lapar. Salah satunya seorang bocah laki-laki yang harus hidup tanpa makanan selama 7 hari. Banjir yang menerjang Aceh menyisakan duka yang mendalam. Di antaranya banjir yang masih terus menggenang hingga membuat anak-anak setempat kelaparan. Seorang anak di Pidi Jaya terlihat menyantap makanannya dengan lahap di perkarangan sebuah rumah. Dengan air yang mengalir deras di jalan, bocah laki-laki tersebut hanya dapat terduduk mensyukuri setiap suap dari nasi pertama yang didapatkannya usai 7 hari bertahan tanpa makanan. Video bocah laki-laki ini pun menyentuh hati banyak warganet dan viral di media sosial. Pemirsa, lebih dari sepekan terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang, Aceh, sejumlah korban terpaksa bertahan tanpa tenda pengungsian. Stok makanan mulai menipis, anak-anak hingga lansia mulai mengalami kelaparan. Sejumlah akses utama menuju Kabupaten Aceh Tamiang terputus akibat terendam banjir bandang. Kawasan pun terisolir menyebabkan sejumlah bantuan logistik terutama bahan makanan sulit didistribusikan. Balita dan anak-anak mulai terancam kelaparan lantaran mulai minimnya pasokan makanan dan susu. Sejumlah korban banjir di perbatasan Aceh Tamiang dan Langkat terpaksa tidur beralaskan terpal seadanya tanpa tenda pengungsian. Sementara untuk kebutuhan makanan para korban hanya andalkan sisa roti yang dibawa pengendara yang terjebak banjir. Pemirsa, khawatir banjir dan longsor susulan, warga Bener Meriah Aceh harus berjalan kaki nyaris 100 km menuju Lok Sumawe. Di antaranya yaitu Joni Firdaus, pemirsa, yang merupakan jurnalis iNews. Warga Bener Meriah Aceh juga, pemirsa, yang terpaksa harus berjalan sejauh 90 km menuju Lok Sumawe.
Terputusnya akses jalan dan rusaknya infrastruktur memaksa mereka harus berjalan kaki selama 3 hari 3 malam. Tanpa membawa perbekalan makanan dan pakaian yang memadai, Joni dan warga lainnya bahkan harus bermalam di area hutan. Hal ini terpaksa mereka lakukan untuk menghindari banjir dan juga longsor susulan. Selain itu, pemirsa, Joni dan beberapa warga juga sengaja menjauhi Bener Meriah agar tidak terisolasi. Warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh belum mendapatkan bantuan. Akibatnya warga kesulitan mendapatkan kebutuhan pangan dan pasokan bersih. Sulitnya akses darat menuju Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh mengakibatkan terhambatnya pasokan logistik bahan makanan untuk disalurkan kepada warga yang menjadi korban banjir dan tanah longsor. Tidak adanya sumber air bersih pasca banjir bandang membuat para warga yang saat ini tinggal di posko pengungsian mengalami krisis untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi di pengungsian sendiri, apakah saat ini sudah ada bantuan yang turun yang diberikan kepada warga sendiri, udah ada belum? Belum. Belum ada sama sekali. Belum ada. Seperti beras, susu gitu nggak ada ya? Gula? Belum. Sementara itu, bantuan logistik bahan makanan yang masuk ke Kabupaten Aceh Tamiang hanya dapat dilakukan melalui jalur udara. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi Ainis melaporkan. Sepekan diterjang banjir bandang, ribuan rumah di Kabupaten Aceh Tamiang masih porak-poranda. Ratusan kendaraan yang hancur juga masih terronggok di pinggir jalan. Kondisi di beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang rusak parah usai diterjang banjir bandang yang terjadi pada 26 November lalu. Ribuan rumah warga juga hancur tersapu air, bahkan beberapa di antaranya rata dengan tanah. Ratusan kendaraan yang terbawa arus air saat ini masih teronggok di sisi kanan dan kiri jalan. Tidak hanya kendaraan roda 2 dan roda 4, beberapa di antaranya terdapat kendaraan besar seperti truk tangki dan bus yang tengah melintas. Banjir bandang juga menyisakan tumpukan lumpur setinggi hingga 30 cm dan hampir menutup seluruh badan jalan. Warga mengaku hingga kini belum tersentuh bantuan dari pemerintah dan bertahan dengan makan mie instan yang dibelinya dengan harga tinggi. Bantuan secepatnya, jangan pesawat dari hari minus ketiga, pesawat lewat-lewat tapi bantuan tak ada. Itu yang mengecewakan. Tuh apa pesawat pantau-pantau kalau nggak ada bantuan, kasihan masyarakat. Saat ini lebih dari 50 warga diduga tewas dan hilang akibat tersapu banjir bandang. Sementara untuk jumlah pastinya, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang belum mendatanya. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi Ainis melaporkan. Personel Brimob menemukan jenazah seorang lansia di dalam timbunan material longsor di lokasi bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Suasana evakuasi berubah menjadi haru saat anggota Brimob mengetahui bahwa yang ditemukannya merupakan jenazah ibunda salah satu rekannya sesama anggota Brimob. Operasi pencarian korban bencana banjir dan longsor di Sibolga, Sumatera Utara terus dilakukan. Personil Brimob menemukan jenazah seorang wanita dewasa bernama Turmalina Borusinaga, berusia 70 tahun di bawah material longsor. Suasana evakuasi berubah menjadi haru saat personil Brimob mengetahui bahwa jenazah yang ditemukan merupakan jenazah ibunda salah satu rekannya, Aibda Simpson Pakpahan, anggota Kompi 1 Batalion C Sat Brimob Polda Sumut. Aibda Simpson Pakpahan sendiri tengah bertugas di lokasi berbeda saat jenazah ibundanya ditemukan rekan-rekannya. Meski diliputi suasana haru, personal Brimob tetap bekerja profesional memastikan proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehormatan dan penghormatan kepada korban. Data dari Polres Sibolga hingga Rabu 3 Desember tercatat 56 orang meninggal, 9 orang terluka, serta 8 orang lainnya masih hilang diduga tertimbun material longsor. Sementara itu sebanyak 2.272 warga masih mengungsi karena rumahnya rusak. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.
Hingga Rabu malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 810 jiwa meninggal dunia akibat bencana di Sumatera. Ini mencatat total korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera mencapai 810 orang dan 623 orang hilang. Khusus di Provinsi Aceh, total korban meninggal dunia mencapai 278 orang dan 194 orang hilang. Di Sumatera Utara, korban meninggal tercatat sebanyak 296 orang dan 170 masih dalam pencarian. Sementara pemirsa, di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia hingga Rabu malam mencapai 236 orang dan 111 lainnya dilaporkan hilang. Seorang pria menyantap makanan yang ditemukannya di dalam kulkas yang hanyut di tengah banjir di Sumatera Utara. Videonya pun viral di media sosial. Potret mengharukan terlihat di sebuah video pendek yang tersebar di berbagai platform media sosial. Seorang pria yang dijuluki Bang Bram terlihat tengah menyantap kudapan di tengah banjir. Kulkas yang terhanyut, guys. Dia makan. Diketahui Bang Bram telah mengevakuasi warga selama 8 jam tanpa henti hingga kelelahan. Terlihat dirinya mengenakan kaos basah kuyup. Wajahnya terlihat pucat. Bang Bram yang masih berada di tengah banjir setinggi pinggangnya ini menemukan sebuah kulkas yang hanyut. Saat dibuka, Bang Bram menemukan kudapan dan langsung menyantapnya. Melihat aksinya, warga sekitar pun bersorak, mendukung pria yang dijuluki pahlawan bagi warga sekitar tersebut. Tapi ke jalan udah bisa dapat dipijak. Sejumlah desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli, Tegas, Sumatera Utara masih terisolir usai bencana banjir bandang dan tanah longsor. Alhasil personil TNI harus berjalan kaki sejauh 5 km guna membagikan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana. Personil TNI Angkatan Darat dari Satgas Yonif 122 Tombak Sakti harus berjalan kaki sejauh 5 km untuk menembus 3 desa terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akses jalan untuk menyalurkan bantuan logistik masih terputus di 3 desa, yakni Desa Nagatimbul, Desa Mompang, dan Desa Mardame. Logistik berupa 196 karung beras, 84 dus mie instan, dan 15 biskuit dan 3 goni pakaian layak pakai dipikul secara manual menuju titik pengungsian. Bantuan disalurkan kepada 120 Mardame di mana seluruh warga sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sejak bencana melanda. Kondisi jalan yang licin, berlumpur, dan banyak titik longsor membuat prajurit harus ekstra hati-hati dalam membawa bantuan menuju permukiman warga. Distribusi dilakukan dengan prioritas bagi kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak di lokasi pengungsian. Penyaluran bantuan secara manual ini sekaligus menunjukkan kesungguhan TNI Angkatan Darat dalam memastikan setiap warga terdampak bencana mendapatkan dukungan logistik meski harus melalui medan berat dan akses yang sangat terbatas. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ayus melaporkan. Akibat banjir bandang, 8 rumah yang berada di pinggir Sungai Batang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat runtuh ke sungai. Tidak ada korban jiwa, namun sebanyak 25 orang penghuni rumah yang runtuh terpaksa mengungsi. Delapan rumah yang ada di pinggiran Sungai Batang Anai, tepatnya di daerah Sekayan Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, runtuh ke sungai. Tidak ada korban jiwa, namun sekitar 25 orang penghuni rumah yang runtuh itu terpaksa mengungsi ke rumah tetangga dan keluarganya.
Mereka sudah mengungsi sebelum rumahnya terbawa arus sungai karena sudah ada tanda-tanda air sungai akan menghantam rumah mereka. Selain rumah, sekitar 400 meter badan jalan di daerah tersebut ikut ambles, 6 tiang listrik pun tumbang. Berharap ya ke depannya ada bantuan untuk pembangunan ya, itu harapannya ke depan. Itu harapannya ke panjang. Kalau sekarang kami tetap ada sembako, air bersih. Saat ini warga Padang Pariaman masih kesulitan air bersih dan penerangan karena air PDAM dan listrik masih mati di daerah tersebut. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Akibat banjir di Sumatera Barat, sebuah jembatan kayu yang digunakan sebagai akses sekolah ambruk. Para siswa pun harus berhati-hati untuk menuju ke sekolah mereka. Banjir yang menerjang Sumatera Barat tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk menimba ilmu. Hal ini terlihat dari upaya para siswi sekolah dasar yang berusaha menyeberangi jembatan Sungai Rimbang di Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Jembatan yang terbuat dari kayu ini ambruk usai banjir menerjang di wilayah ini. Kawanan siswi ini dengan hati-hati merayap di sisi jembatan yang masih dapat dipijak. Sebagian dari mereka harus terduduk sejenak di tengah jembatan untuk menunggu dan menolong temannya, memastikan semuanya dapat sampai ke seberang dengan selamat. Usai putus diterjang banjir, sebuah jembatan di Pasaman Barat akan segera dibangun. Putusnya jembatan tersebut membuat warga terisolir. Sejak jembatan penghubung desa di Maligi, Pasaman Barat putus diterjang banjir, warga terpaksa beraktivitas menggunakan perahu. Setelah meninjau bersama Pemda setempat, Ikatan Koperasi Tambang Rakyat menyatakan siap mendukung pemerintah dalam menanggulangi pasca bencana, termasuk membangun ulang jembatan. Sedikitnya 4 jembatan di desa Maligi rusak parah akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu dan hingga kini belum dapat dilalui. Aksi ini diharapkan dapat menggerakkan pihak swasta lain untuk turut membantu penanggulangan pasca bencana. Oh my God. Sampai di sini kita nggak bisa lewat karena jembatan di atas jembatan. Lewat ke seberang kita terputus, nggak bisa lagi. Jadi besok kita akan menurunkan satu di Bancagelinggang, satu di Suak. Kita akan menurunkan langsung alat berat, mengimbau pada pengusaha-pengusaha yang ada mungkin di Sumatera Barat, mari kita ikut bergabung. Banjir yang melanda Sumatera menyisakan duka yang mendalam. Di antaranya gugurnya seekor anjing K9 yang kelelahan usai membantu mencari korban beberapa hari. Seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau bernama Reno gugur saat mencari korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anjing berjenis Belgian Malinois ini tewas usai membantu petugas pencari korban selama beberapa hari. Reno diterjunkan di titik yang sulit dijangkau dalam menjalankan tugas kemanusiaan pada Operasi Aman Nusa 2 di Sumatera Barat. Anjing berusia 8 tahun 4 bulan tersebut tewas akibat kelelahan dan cuaca yang ekstrim, sehingga meninggalkan duka yang mendalam khususnya bagi Polda Riau. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening ke Yayasan Jalinan Kasih.